Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua yang Indonesia, dan selamat sore menjelang Sabat untuk saudara-saudara yang di Amerika. Pada saat ini tanggal 27 April 2024, kita akan kita punya Bible study. Kita tadi sudah berdoa, kita akan melanjutkan Bible study kita dari buku Everlasting Covenant dan dari chapter 16 ya, dan ini sudah pertemuan ketiga dan ini mungkin pertemuan yang terakhir untuk pembahasan di chapter 16 ini tentang preaching the gospel in Egypt atau pemberitaan Injil di Mesir. Pada waktu lalu kita sudah belajar ya, ini kita akan review sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Jadi ini tujuan eh, tujuan dari adanya penganiayaan atau adanya suatu kesengsaraan di Mesir bagi orang Israel ada dua ya. Pertama adalah supaya orang-orang Israel, ada tiga, sorry. Pertama adalah supaya orang-orang Israel ketika mereka mengalami suatu penindasan di Mesir, mereka bersemangat untuk keluar dari Mesir. Karena saudara-saudara bayangkan ketika pertama kali di zaman Yusuf ketika mereka pindah ke Mesir, Firaun memberikan tanah yang paling subur di Mesir yaitu tanah Goshen kepada mereka. Dan mereka itu orang-orang Israel dibebaskan dari pajak. Dan mereka sangat dimanjakan di Mesir. Ini orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel berkembang sangat pesat. Bahkan melebihi dari orang-orang Mesir sendiri ya. Mereka ditempatkan di tanah yang subur, dibebaskan dari pajak. Sedangkan orang Mesir harus bayar pajak. Orang Israel bebas bayar pajak. Dan ini kalau misalnya dibiarkan begitu terus, tentunya orang Israel ini kayak mau enggan untuk keluar dari Mesir ya. Makanya Tuhan izinkan ini adanya penganiayaan, adanya kesulitan di sana, adanya perbudakan di sana, Tuhan izinkan mereka ditindas supaya mereka bersemangat untuk keluar dari Mesir. Dan kedua, tujuan adanya penindasan di situ dan adanya tula-tula ya di tanah Mesir supaya orang-orang Mesir bersedia untuk melepaskan orang Israel ya. Karena waktu itu ketika mereka memperbudak orang Israel di Mesir, orang Israel memegang peranan yang penting dalam pembangunan di Mesir ya. Bayangkan mereka mempekerjakan orang Israel yang waktu chapter sebelumnya bilang ya, sweat system atau di mana mereka bekerja melebihi batas waktu dan dibayar sangat kecil atau bahkan tidak dibayar ya. Itu namanya sweat system waktu itu. Atau dengan kata lain, dengan bahasa sekarang adalah perbudakan ya, perbudakan. Jadi mereka sangat memerlukan tenaga orang Israel waktu itu. Dan ketika adanya tula-tula itu, Tuhan menunjukkan dia punya kuasa supaya orang Mesir mau melepaskan orang Israel. Dan ketiga adalah supaya nama Tuhan dikenal ya di seluruh dunia. Itu yang tujuan-tujuannya kesengsaraan atau penganiayaan yang terjadi di Mesir. Karena waktu itu Musa heran juga ya, ini ketika Tuhan utus dia ke sana, dia sudah pergi ke sana, semakin meningkat penganiayaan yang terjadi kepada orang Israel. Dan itu tujuan Tuhan izinkan supaya orang Israel bersemangat untuk keluar dari Mesir. Ini yang waktu lalu ya kita sudah bahas. Dan eh, ada ayat bilang kan ketika Tuhan melihat kesulitan dari orang Israel di Mesir ketika mereka ditindas, Tuhan mengingat akan janjinya. Jadi kata-kata ini seolah-olah mau bilang bahwa Tuhan sudah lupa dia punya janji kepada orang Israel dan ketika lihat ini, aduh saya ingat dulu saya pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia baru ingat ya. Tapi ini bukan mau bilang seperti itu ya, bahwa Tuhan itu lupa ya. Karena itu tidak mungkin Tuhan lupa, tidak mungkin. Jadi penggunaan kata ingat di sini adalah untuk memenuhi apa yang Tuhan janjikan. Ketika dia melihat penderitaan dari bangsa Israel di Mesir, dia akan memenuhi apa yang sudah dijanjikan. Dan itu memakai kata apa? Kata ingat ya. Ini sudah kita pelajari.
Dan ini ya, ini menarik sekali. Ini eh, untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, ini adalah suatu pekabaran juga kepada Firaun ya. Ini berkhotbah kepada Firaun. Dalam Kisah 10 ayat 35 dan 34 dan 35 dibilang Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ini di perjanjian baru ya, dan kita tahu Tuhan itu selalu sama dan tidak berubah. Tuhan selalu sama dan tidak berubah. Dan mungkin kita pikir ya, ini Tuhan membedakan bangsa Israel dengan bangsa Mesir waktu itu ya, atau dengan Firaun. Jadi Tuhan hanya mau membebaskan bangsa Israel dan Dia akan membinasakan bangsa Mesir. Dan ayat ini bilang Tuhan tidak membedakan orang. Ini gimana ya? Dan ini yang sudah kita pelajari ya waktu lalu, minggu lalu dari Brother Ebbing. Dan ini ya dia bilang, eh, dia bilang fakta bahwa manusia biasanya lambat dalam menyadarinya tidak membuat perbedaan dengan kenyataan yang ada. Manusia mungkin gagal mengenali kuasa Tuhan, namun hal itu tidak membuat dia menjadi kurang kuasanya. Jadi kenyataan bahwa sebagian besar orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan biasanya tidak menyadari bahwa dia benar-benar tidak memihak dan mengira bahwa dia mengasihi mereka hingga mengasampingkan orang lain, tidak mempersempit karakternya. Jadi karakter Tuhan bukan memilih-milih membedakan orang lain ya. Jadi ketika dia memihak seseorang dan dia mengesampingkan orang lain. Ini karakter Tuhan bukan seperti itu. Jadi janji kepada Abraham termasuk kepada orang Mesir. Jadi ini Galatia 3 ayat 29 bilang, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji atau ahli waris Allah. Jadi janji ini mencakup orang Israel yang percaya, juga orang Mesir yang percaya. Dan janji itu tidak mencakup orang Mesir yang tidak percaya, juga orang Israel yang tidak percaya. Jadi siapa yang percaya, mau orang Mesir, orang Israel, janji ini termasuk. Walaupun dia orang Israel, tetapi tidak percaya kepada Tuhan, janji ini tidak menjadi bagian dari orang Israel itu ya. Jadi bukan orang siapa, tetapi siapa yang percaya ya. Makanya di Roma 4 ayat 12 dibilang juga kan, Abraham adalah bapa orang-orang yang disunat, tetapi juga bagi mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Jadi kita sudah pelajari waktu lalu bahwa Abraham dibenarkan sebelum dia bersunat. Bukan setelah dia bersunat baru dibenarkan. No ya, sebelum dia bersunat Tuhan bilang dia dibenarkan. Begitu juga ya, makanya kalau orang percaya, orang yang tidak bersunat namun percaya dianggap apa? Mereka dianggap bersunat ya. Itu yang dibilang waktu lalu. Oke. Jadi ini tentang panjang sabar Tuhan ya. Ini eh, Tuhan ingin semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Tuhan tidak ingin ada satupun orang yang binasa. Ini dia punya ayat ya. Dibilang, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, aku tidak senang dengan kematian orang fasik, tetapi orang fasik berbalik dari jalannya dan hidup. Ini dari cerita atau dari cerita Musa ini ketika membebaskan bangsa Israel dari Mesir, kita melihat ya banyak hal-hal atau tula-tula yang ditimpakan kepada orang Mesir, seolah-olah Tuhan senang dengan kematian orang fasik, tetapi tidak seperti itu ya. Ini tula-tula itu yang dikirim ya dengan ada jeda-jeda waktu itu menunjukkan panjang sabarnya Tuhan ya. Ini kita sudah belajar ya. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa Firaun mengeraskan hatinya ya. Dia bilang seperti ini. Dan kenapa? Ya ini dia punya sumber masalah juga ya. Di awal kenapa ini Firaun mengeraskan hatinya. Jadi ketika kalau tidak salah 3 tulah pertama yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, ini apa namanya, pelayan atau
ya, pelayan-pelayan penyihir-penyihir dari bangsa Mesir bisa mengikuti ya, bisa meniru mujizat itu. Jadi seolah-olah mereka memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan. Jadi ini kayak kayak kita bisa perbuatan kita kayak kita bisa apa yang Tuhan tuntut kita bisa bikin ya, sama seperti itu. Tapi kita bisa melihat ya, ini mujizat-mujizat yang Tuhan bikin dan orang-orang Mesir meniru, tetap kita bisa lihat kuasa Tuhan lebih tinggi daripada itu ya. Seperti eh, ketika katak, Tuhan menimpakan katak di tanah Mesir, dan pelayan Firaun atau pelayan-pelayan setan atau penyihir-penyihir di Mesir juga bisa melakukan sama seperti itu. Mereka bisa mengundang katak. Tapi masalahnya ketika mereka bisa membawa katak ke tanah Mesir, mereka nggak bisa mengusir kata-kata itu ya. Jadi kuasa mereka nggak masih kurang ya. Kuasa mereka nggak sama. Kalau Tuhan bisa mendatangkan katak, dia bisa mengusirnya. Tapi mereka bisa mendatangkan katak, tapi apa? Tidak bisa mengusirnya. Ini bisa menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Tapi karena dia bisa meniru, ada kesombongan di dalam diri Firaun ini sehingga dia bisa apa? Mengeraskan dia punya hati ya, mengeraskan hati Firaun. Nah, ini yang lalu kita sudah pelajari. Kita baca ya. Ketika tindakan ringan gagal membuat Firaun mengakui kuasa Tuhan, maka penghakiman dikirim Tuhan. Tuhan yang mengetahui akhir dan awal telah mengatakan bahwa hati Firaun akan dikeraskan dan bahkan dia sendiri yang akan mengeraskannya. Dan begitulah. Dia bilang, namun kita tidak boleh berasumsi bahwa Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun di luar kehendaknya. Sehingga ia tidak menjadi lunak jika ia menghendakinya. Tuhan mengirimkan delusi yang kuat sehingga manusia akan percaya kebohongan dan hanya pada mereka yang telah menolak kebenaran dan yang mencintai kebohongan. Jadi mari kita lihat ya, ini eh, ayat yang bilang bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi seolah-olah Firaun menolak apa yang Musa datang dan dia menolak untuk melepaskan bangsa Israel karena Tuhan yang mau mengeraskan hati Firaun sehingga dia nggak ini ya, dia nggak bebaskan bangsa Israel sehingga ada kebinasaan di tanah Mesir. Ini semua gara-gara Tuhan yang, tetapi tidak ya, kita tahu karakter Tuhan bukan seperti itu. Kenapa seperti itu? Mari kita baca dari yang terakhir baru ke depan ya, biar lebih jelas. Ini yang warna kuning ini ya, yang sudah kita pelajari hari Minggu lalu. Dia bilang, kita baca dari belakang ya. Hanya pada mereka yang telah menolak kebenaran dan yang mencintai kebohongan, baru dari depan. Tuhan mengirimkan delusi yang kuat sehingga manusia akan percaya kebohongan. Jadi sebenarnya karena Firaun menolak kebenaran, dia mencintai kebohongan, Tuhan apa? Kirimkan kayak mengirimkan delusi sehingga dia percaya yang bohong dan dia mengeraskan hatinya ya. Dia bilang ini ya, yang terakhir ini sangat bagus juga. Setiap orang memiliki apa yang dia inginkan. Jika orang yang ingin melakukan kehendak Tuhan, dia akan mengetahui doktrinnya. Tetapi bagi dia yang menolak kebenaran, tidak ada yang tersisa selain kegelapan dan penipuan. Jadi, kalau kita ingin kebenaran, kita akan dapat kebenaran. Kalau kita ingin keraskan kita punya hati, kita akan mendapatkan apa? Hati yang keras ya, sama seperti Firaun. Jadi sama seperti ini dia punya ini ya. Jadi sama seperti firman di tanah liat dan es ya. Fir- Sinar matahari yang sama akan mengeraskan tanah liat dan sinar matahari yang sama ya akan mencairkan es ya. Hati kita, apakah kita pilih hati kita sama seperti tanah liat atau sama seperti es ya? Nah, kita lihat ya di situ. Dan ini ya dia bilang yang waktu lalu dikeraskan oleh belas kasihan. Jadi ini dibilang tula-tula ini ketika datang itu ada jeda waktu yang cukup lama sehingga Firaun dapat berpikir ya ini. Terus dia bilang, tetapi selama kekuatan para penyihir itu tampak sebesar yang dilakukan oleh Musa dan Harun, Firaun tidak akan menyerah. Aduh, ini ya ada seringkali ketika
dikasih kesempatan kepada kita ya sebagai manusia, kita mungkin tergerak, kita punya hati. Dikasih kesempatan, Tuhan masih, nanti kalau kita minta ampun, Tuhan akan ampuni. Kita bikin lagi ya, seperti itu. Terus menerus ya, sama seperti Firaun. Ketika dia bilang, oh dia mau kasih lepaskan bangsa Israel, Musa eh, kayak katak, Musa usir itu katak. Dan ketika ada tulah berikut lagi, dia bilang ini, Tuhan ini lagi ya. Jadi kayak ini, dia anggap akan begitu terus ya, akan seperti itu terus kalau dia minta maaf atau minta ampun atau bilang bersedia melepaskan bangsa Israel, Tuhan akan bebaskan itu tulah ya. Sama seperti itu terus, dia pikir akan terus-menerus seperti itu ya. Kita lihat ya, dan itu semakin mengeraskan dia punya hati dan ini dikeraskan oleh belas kasihan. Nah, ini yang sudah kita baca ya. Ini Firaun tetap mengeraskan dia punya hati. Ini terakhir ya, kita baca waktu lalu. Kita baca ya sebelum kita mulai untuk bacaan saat ini. Dan dibilang, dan begitulah yang terjadi sepanjang wabah penyakit. Semua langkah dalam setiap kasus tidak dicatat. Namun kita melihat bahwa kepanjang sabaran dan kemarahan Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Khotbah yang sama yang menghibur hati banyak orang pada zaman Yesus membuat orang lain semakin membenci dia. Aduh, ini ya, khotbah yang sama yang menghibur banyak hati banyak orang, yang membuat banyak orang bertobat. Khotbah yang sama membuat orang lain semakin membenci dia ya. Sama seperti tanah liat dan es tadi ya. Ini eh, ketika Musa datang di tanah Mesir, banyak bangsa Israel atau ada juga bangsa Mesir yang melihat kuasa Tuhan dan tergerak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan hal yang sama membuat hati Firaun menjadi keras ya. Ini seperti ini. Ini kebangkitan Lazarus dari kematian menguatkan tekad dalam hati orang-orang Yahudi yang tidak percaya untuk membunuhnya. Aduh. Jadi ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus juga, banyak orang takjub dengan dia punya kuasa, semakin percaya kepada Yesus. Tetapi banyak juga hati orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus untuk membunuhnya. Jadi, aduh, ini satu perbuatan bisa menghasilkan dua akibat, tergantung hati mana mereka mau yang mana ya. Dan di dalam penghakiman akan mengungkapkan fakta bahwa setiap orang yang keras hatinya menolak Tuhan telah melakukannya di hadapan wahyu rahmatnya. Waduh, luar biasa ya, ini yang kita pelajari waktu lalu. Mungkin sebelum kita mulai dengan apa yang kita akan pelajari pada sahabat ini, mungkin ada saudara-saudara yang akan mau tambahkan atau mau komentar tentang apa yang kita sudah pelajari ya. Itu hanya sedikit review ya dari yang hari Sabat dan hari Minggu lalu ya. Ya, Bing, silakan. Ya, Ya. ya baik. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat Sabat untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi dalam pelajaran ini kita lihat ya belas kasihan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya bukan belas kasihan Tuhan yang membuat hati Firaun keras ya, tapi kesempatan yang Tuhan berikan kepada Firaun untuk bertobat itu tidak digunakan ya teman-teman. Karena pertunjukan kemakuasaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Firaun sebenarnya adalah untuk membuat dia berbalik dan bertobat ya dari kejahatannya. Nah, kesempatan yang panjang dan kita bisa bilang cukup panjang ya yang Tuhan berikan kepada Firaun, dan pertunjukannya itu bukan pertunjukan yang biasa-biasa. Iya. Jadi mungkin orang lain telah bertobat teman-teman. Hmm. Orang lain telah bertobat sama seperti yang kita saksikan ya. Eh, Seperti yang Yesus buat kepada ketika membangkitkan Lazarus ya. Iya. Orang lain ketika melihat itu telah bertobat. Tapi yang luar biasa, Firaun tetap mengeraskan hati gitu. Jadi ketika
ketika Firaun dikatakan dikeraskan oleh hati, oleh Tuhan, mengeraskan hati, atau dikeraskan oleh Tuhan, hatinya dikeraskan oleh Tuhan, itu sebenarnya adalah Firaun telah apa ya, telah lama gitu berkehendak demikian teman-teman untuk melawan Tuhan. Jadi yang terjadi adalah ya Firaun tetap dalam kondisi yang seperti itu teman. Tidak apa ya, tidak sejalan dengan firman Tuhan atau eh, tetap mengeraskan ya untuk menentang firman Tuhan. Oke, itu aja Li. Ya, Terima kasih. thank you, Bing. Iya, gitu ya. Firman yang ini sama seperti ini ya. Khotbah yang sama menghibur banyak orang, tapi yang lain membenci dia. Ini ada dua sisi ya dari firman yang sama yang diberikan. Oke, thank you, Bing. Kalau tidak ada yang lain, kita akan mulai ya dengan eh, pelajaran untuk sahabat ini. Ini subjudulnya Tujuan Tuhan dengan Firaun. Ini sambungan dari yang tadi kita baca ya. Dibilang begini, firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah dan sorry, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ada satu tujuan ya di sini yang sudah disinggung tadi juga ya. Tujuan Tuhan menunjukkan ini tula-tula kepada atau menunjukkan kuasa Tuhan kepada Firaun adalah untuk menunjukkan dia punya kuasa ya. Sebenarnya untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, kalau Tuhan binasakan Firaun dari awal, binasakan Firaun, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, selesai saudara-saudara. Tapi ini ada tahap-tahap ya, ada 10 tulah, ada tongkat menjadi ular, ada banyak hal-hal yang terjadi sebelum itu ya. Ada waktu-waktu yang terjadi sebelum itu. Kenapa perlu itu ya? Ini kenapa seperti itu? Karena Tuhan apa? Mau memperlihatkan kepada seluruh dunia dia punya apa? Kuasa. Kuasa. Dan kita akan lihat nanti ya bahwa ini dengan hal-hal yang terjadi kepada Firaun, dia tula-tula yang terjadi kepada Firaun ketika nanti bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, ini efeknya luar biasa, di mana orang-orang akan gentar, contohnya bangsa Yeriko ya, ketika mereka mereka tahu bahwa Israel keluar dari Mesir dengan suatu hal-hal yang dahsyat, dan apalagi yang terjadi di padang gurun, ketika mereka mau datang, bangsa Israel mau datang ke Yeriko masuk tanah Kanaan, bangsa-bangsa itu gemetar, sedangkan mereka itu orang-orang yang tinggi besar, badan-badan yang besar, orang-orang tentara-tentara, tapi mereka gentar karena apa? Hal-hal ini ya. Ini yang terjadi waktu itu, terjadi waktu, sorry, terjadi waktu itu diketahui oleh seluruh bumi ya. Ini kuasa Tuhan dinyatakan di seluruh dunia dengan apa yang terjadi di Mesir. Kita lanjut ya. Dia bilang, terjemahan yang lebih literal lagi dari bahasa Ibrani oleh Dr. Kalix berbunyi sebagai berikut. Untuk saat ini aku bisa mengelurkan tanganku dan membunuh engkau dan orang-orangmu dengan penyakit sampar, dan kamu akan dilenyapkan dari bumi. Tetapi hanya untuk alasan ini aku membiarkanmu hidup, untuk menunjukkan kepadamu kuasaku
dan agar namaku dikenal di seluruh bumi. Nah, ini mirip ya. Ini kalau bahasa di terjemahan asli bilang dimasyurkan di seluruh bumi. Kalau ini dari Dr. Kalis dia bilang apa? Agar namaku dikenal di seluruh bumi. Perbandingan yang cermat akan menunjukkan bahwa gagasan ini diungkapkan dalam versi revisi, seperti dikutip di atas, namun tidak begitu jelas. Hal ini terjadi sebagaimana sering dianggap salah oleh orang, bahwa Tuhan menciptakan Firaun dengan tujuan untuk melampiaskan dendamnya kepadanya. Gagasan seperti itu sangat mencemarkan karakter Tuhan. Nah, ini kayak ayat ini yang bilang, dia bilang, tetapi hanya untuk alasan ini aku membiarkanmu hidup. Atau sepertinya Tuhan menciptakan Firaun untuk melampiaskan dia punya dendam, ya, dia punya kemarahan ya. Tetapi dibilang ketika kita berpikir bahwa ketika Tuhan menciptakan Firaun hanya untuk membinasakannya, dibilang itu apa? Pikiran atau ide seperti itu atau gagasan seperti itu sangat mencemarkan karakter Tuhan. Dan dibilang, tetapi ide yang sebenarnya atau gagasan yang sebenarnya adalah Tuhan bisa saja membunuh Firaun pada awalnya dan dengan demikian telah membebaskan umatnya tanpa penundaan ya, tanpa delay. Namun itu tidak akan sejalan dengan jalan Tuhan yang tidak berubah, yaitu memberi setiap orang banyak kesempatan untuk bertobat. Waduh, ini luar biasa ya. Ini tujuan apa namanya? eh, Tulah satu ke tulah yang lain ada dia punya jeda waktu agar apa? Firaun bisa bertobat. Firaun bisa bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Waktu itu jeda waktu yang diberikan Tuhan kepada Firaun bukannya membuat Firaun bertobat, justru menjadi keras. Makanya seperti tadi ya, firman yang sama membuat orang menjadi keras, menjadi bertobat. Firman yang sama membuat orang membuat benci Tuhan Yesus. Sama halnya dengan ini ya. Firman yang sama atau jeda waktu yang diberikan kepada Firaun bukan menjadi dia bertobat, malah menjadi apa? Semakin keras ya. Inilah yang terjadi. Terus dia bilang, Tuhan telah lama bersabar dengan sikap keras kepala Firaun dan kini bermaksud untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Namun dia memberinya peringatan yang adil agar dia tetap berbalik dari kejahatannya. Jadi ini 10 tulah yang berlaku di Mesir, ini sebenarnya adalah 10 langkah panjang sabar Tuhan kepada Firaun. Ini dia mau Firaun untuk apa? Bertobat. Dia mau orang Mesir juga untuk bertobat ketika melihat kuasa Tuhan ini. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan benar-benar adil ya. Benar-benar adil. Oke. eh, Kita lanjut dulu ya, baru sudah bisa tambahkan. Kita lanjut. Terus dia bilang begini. Tuhan telah membuat Firaun tetap hidup dan telah menunda untuk mengirimkan penghukumannya yang paling keras kepadanya agar dia dapat menunjukkan kepadanya kuasanya. Akan tetapi, kuasa Allah sedang dimanifestasikan pada waktu itu untuk keselamatan umatnya, dan kuasa Allah yang menyelamatkan adalah Injil. Oleh karena itu, Allah menjaga Firaun tetap hidup, meskipun keras kepala, untuk memberinya banyak kesempatan untuk mempelajari Injil. Injil itu sama kuatnya untuk menyelamatkan Firaun seperti halnya untuk menyelamatkan orang Israel. Waduh, luar biasa ini. Jadi ini ketika Musa pergi ke tanah Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu membawa namanya menggunakan kuasa ya, dan itu kuasa Injil. Kuasa Injil adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Karena tanpa kuasa Tuhan, bangsa Israel tidak bisa keluar dari Mesir. Nah, Kuasa yang kuasa yang digunakan untuk membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir adalah kuasa Injil. Dan kita sudah tahu ya, di chapter pertama Injil itu adalah kuasa untuk menyelamatkan. Dan eh, seperti kita tahu tadi,
Injil juga atau kuasa yang menyelamatkan itu diterima juga oleh apa? Oleh Firaun. Dan ini sebenarnya firman ini atau Injil ini yang menyelamatkan, kuasa yang menyelamatkan ini bisa menjadi bagian Firaun kalau Firaun menerima pelajaran ini ya. Karena dibilang ini, Injil itu sangat kuatnya untuk menyelamatkan Firaun seperti apa? Halnya menyelamatkan orang Israel. Ini mampu ini Injil ini, kuasa ini mampu menobatkan Firaun. Tetapi dia apa? Menolak ya. Sama seperti tadi dibilang ya, firman yang sama menguatkan orang, firman yang sama membuat orang lain semakin membenci ya. Ini yang terjadi. Firaun memilih untuk apa? Mengeraskan dia punya hati bukan untuk bertobat. Kita lanjut. Terjemahan revisi ini digunakan karena terjemahan revisi lebih jelas daripada versi yang biasa ya atau yang umum. Dan bukan karena kebenaran yang sama tidak dinyatakan dalam masing-masing versi. Jadi kita ambil terjemahan umum. Untuk alasan inilah Allah telah membangkitkan engkau untuk menunjukkan kepadamu kuasaku dan agar namaku dinyatakan di seluruh bumi. Dan mengakui bahwa ini merujuk pada naiknya Firaun ke tahta. Jadi ini aku telah membangkit engkau ini seperti kayak Tuhan yang membawa Firaun naik ke tahta ya. Terus kita lanjut. Meski begitu, hal ini masih jauh dari menunjukkan bahwa Tuhan membangkitkan dia dengan tujuan untuk mengganggu dan membunuhnya atau mengusik dan membunuhnya. Teks tersebut atau bacaan tersebut mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk menunjukkan kuasa Tuhan dan membuat namanya dikenal di seluruh bumi. Menyimpulkan bahwa Allah dapat memperlihatkan kuasanya dan menyatakan namanya hanya dengan membinasakan manusia adalah tindakan yang tidak menghormati dia dan bertentangan dengan Injil. Rahmatnya kekal untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita berpikir bahwa ketika Tuhan membinasakan Firaun, membinasakan bangsa Mesir, membuat banyak tulah eh, untuk memperlihatkan supaya kuasanya eh, memperlihatkan dia punya kuasa supaya orang-orang bisa mengenalnya dengan membunuh orang Mesir atau memberikan tulah, itu dia bilang apa? Merupakan tindakan yang tidak menghormati dia dan bertentangan dengan Injil. Jadi ini ya saudara-saudara, sebenarnya hal yang Tuhan lakukan di situ adalah apa? Ketika dia mau menunjukkan dia punya kuasa tulah-tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir adalah tujuannya untuk membuat dia bertobat. Ketika kita berpikir bahwa Tuhan membangkitkan Firaun, mengangkat Firaun menjadi raja di Mesir, supaya Tuhan bisa membunuhnya atau membinasakannya, itu adalah apa? Suatu pikiran yang tidak menghormati Tuhan. Tuhan mau apa? Firaun untuk diselamatkan juga ya saudara-saudara. Ini Tuhan memperlakukan semua orang dengan sama ya, dengan cara yang sama. Sebagaimana kepada orang Israel, kepada orang Mesir juga seperti itu. Ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Tetapi apa? Mereka memilih untuk menolak akan kuasa Tuhan atau firman Tuhan atau Injil Tuhan itu. Oke, silakan saudara-saudara kalau ada tambahan sejauh ini, ada komentar atau pertanyaan yang akan kita diskusikan, silakan. Ya, Ini silakan, Bro. ada satu hal yang saya lihat mulai dari 40 tahun Musa di padang belantara Iya. untuk Tuhan persiapkan dia. Jadi eh, Musa dibawa ke padang belantara untuk Tuhan persiapkan dia untuk memimpin bangsa Israel. Dan semakin hari kehidupan Musa, pengalaman Musa dengan Tuhan itu semakin bertambah. Ya. Ketika ada di Mesir, apa yang Tuhan suruh Musa lakukan dan sampaikan kepada Firaun itu menambah kekuatan iman atau kerohanian daripada Musa itu sendiri. Bukan berarti di awal dia kurang percaya kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan bilang sesuatu, sampaikan kepada Musa, kepada
Firaun bahwa akan ada tulah, akan hal-hal yang terjadi yang Tuhan bilang ke Musa, dan Musa tahu bahwa akan terjadi tulah, dan dia Tuhan bilang sampaikan kepada Firaun apa yang ingin aku sampaikan. Di situ Musa melihat peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan Musa, saya percaya dengan sukacita dia imannya bertambah melihat apa yang Tuhan bilang itu terjadi. Ya, saat ini kalau kita hidup di zaman sekarang ini, kita sepertinya tidak melihat apa-apa kan, karena tidak ada yang Tuhan bilang lalu terjadi saat ini ya, secara literal kayak apa yang Tuhan bilang ke Musa dan terjadi. Jadi semakin kuatnya Musa di dalam keimanannya kepada Tuhan, lalu peristiwa akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir, dan di saat mereka menyeberang, laut terbuka, ya. Jadi semua peristiwa itu membawa kekuatan bagi Musa secara pribadi untuk lebih teguh percaya bahwa saya ada di jalan Tuhan, saya ada bersama Tuhan. Makanya waktu perjalanan bangsa Israel ada tiang api dan tiang awan, itu yang menuntun kehidupan perjalanan bangsa Israel, itu juga yang menguatkan. Jadi yang saya mau bilang bahwa ketika Tuhan berfirman, kuasanya itu besar dan efeknya terjadi kepada setiap orang. Dan kiranya hal-hal ini boleh semakin juga menguatkan kita saat ini, bahwa Tuhan memang bekerja di dalam kehidupan umatnya, karena dia mau kita semua diselamatkan, keluar dari perbudakan dosa. Thank you, bro. Ya, thank you bro. Ituan. Mungkin ada yang lain lagi yang mau tambahkan tentang panjang sabar Tuhan ya. Bahwa ini karakter Tuhan tidak berubah ya. Ini dia mengasihi semua orang. Oke, silakan Bing. Ya baik, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau bahasa sederhananya, Tuhan mau bilang begini, kalau cuma mau bunuh Pak Musa, sebenarnya dari awal. Firaun ya, Firaun. Ya maaf. Kalau mau bunuh Pak Firaun, ya itu Gampang. sebenarnya tidak perlu sampai 10 tulah. Betul. Ya di awal Di pun awal. sebenarnya Tuhan udah cukup ya, udah bisa untuk membunuh. Nah, tapi kenapa ya Tuhan menunda? Nah, jawabannya kita udah pelajari ya. Itu demi keselamatan pertama ya, untuk Firaun sendiri. Ya. Baru yang kedua, untuk bangsa Israel. Ya. Baru yang ketiga, untuk seluruh bangsa yang mendengarkan perbuatan tangan Tuhan ini. Jadi teman-teman, kenapa Tuhan tidak langsung membunuh Firaun? Karena itu bukan karakternya gitu. Membunuh manusia yang berdosa itu bukan sifat Tuhan. Tetapi tetapi yang kita lihat di sini adalah karakter Tuhan adalah memberi kesempatan yang panjang kepada manusia berdosa. Dan teman-teman, ini menarik sekali ya, ini pelajaran ini, karena di sini kita nyambung dengan pelajaran minggu lalu ya, bahwa binasanya seseorang atau pada akhirnya seseorang mengeraskan hati dan menolak Tuhan, itu bukan kebetulan teman-teman. Itu bukan tiba-tiba, oh mereka ini udah ditakdirkan ya untuk dibinasakan tanpa ada pertolongan Tuhan. Tidak. Teman-teman, apa yang dialami oleh Firaun ini adalah pelajaran buat kita untuk memahami bagaimana dengan orang-orang yang pada akhirnya mengambil posisi untuk menentang Tuhan di segala zaman ya. Dan mengapa pada akhirnya orang-orang yang menentang Tuhan itu dibinasakan. Jadi teman-teman, bukan tanpa alasan gitu, bukan tanpa alasan. Jadi di dalam pelajaran Tuhan mengulur waktu untuk tidak membinasakan Musa, yaitu memang sifatnya gitu. Tetapi ternyata di dalam mengulurkan waktu itu atau memberikan waktu yang panjang buat Firaun ya untuk bertobat,
ternyata itu membuat hati Firaun lebih keras lagi gitu. Tapi bukan Tuhan mengeraskannya dengan apa ya, kehendak Tuhan. Oh, Tuhan yang berkehendak untuk mengeraskannya. Itu sama dengan hukum alam, teman-teman. Iya. Kalau kita lapar, kita akan cari makan gitu. Kalau kita apa ya, hidup di dalam kebenaran, kita akan diberkati. Kita hidup di dalam kesalahan, kita akan dikutuk. Itu seperti itu, teman-teman. Ketika manusia terus-terus menentang firman Tuhan, yang terjadi adalah dia akan mengeraskan hatinya sendiri. Dan itu adalah kehendak Tuhan, teman-teman. Hmm. Itu adalah kehendak Tuhan. Sudah hukum Tuhan memang begitu. Seperti manusia yang berdosa pasti akan dikutuk oleh Tuhan. Itu sama, teman-teman. Nah, di dalam pengertian ini kita melihat bahwa sebenarnya panjang sabar Tuhan itu untuk memberi kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat. Tetapi yang luar biasa adalah kalau manusia tetap memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, ya hatinya akan dikeraskan dan pada akhirnya akan dibinasakan. Dan ini bukan kebetulan, teman-teman. Iya. Ini bukan kebetulan. Baru yang kedua ya, teman-teman. Ini sehubungan dengan pelajaran kita yang minggu kemarin-kemarin ya, bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa, bangsa Israel dan Mesir dan kepada dunia, ini adalah satu penyataan yang belum pernah Tuhan buat kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Ya. Betul. Belum pernah Tuhan buat. Jadi pertunjukan yang Tuhan nyatakan ini dalam pengalaman bangsa Israel ini belum pernah Tuhan buat sebelumnya, Tuhan. Kepada bapak-bapak sebelumnya. Jadi pertunjukan kemahakuasaan Tuhan ini adalah pertunjukan yang melampaui bagaimana penyataan Tuhan ya. Penyataan kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ini kita lihat ya dalam sejarah ya, memang benar. Di sini kita bisa saksikan ya, bagaimana Tuhan membuat mujizat yang begitu besar ya. Ini belum pernah dilakukan, teman-teman. Bagaimana Tuhan menaklukkan Allah kafir, ini belum pernah dilakukan. Bagaimana Tuhan menunjukkan kedahsyatan, ini belum pernah dilakukan. Tapi teman-teman, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan yang begitu besar, ternyata terhadap hati yang berdosa, terhadap orang berdosa, itu Tuhan tidak bisa memaksa orang berdosa untuk bertobat. Waktu 10 tula ya, yang di waktu penghukuman yang kita lihat ada 10 tula ya, atau diulurkan atau dibuat bertahap ya penghukuman Tuhan, ini sebenarnya mau menunjukkan Tuhan sekalipun sangat berkuasa terhadap segala sesuatu, tidak pernah memaksakan orang berdosa untuk bertobat. Teman-teman, ini kita jangan salah kaprah ya, karena Tuhan Maha Kuasa, pasti Tuhan bisa memenangkan setiap hati orang. Enggak demikian, teman-teman. Apa yang Tuhan tunjukkan ya, apa yang Tuhan tunjukkan ketika Tuhan mau melepaskan bangsa Israel ya Tuhan mau melepaskan bangsa Israel ke tanah Kanaan, menunjukkan kuasanya kepada Firaun dan seluruh dunia, ini menyelamatkan bangsa Israel. Tapi ternyata ini menjadi alasan kebinasaan buat Firaun dan bangsanya, teman-teman. Dan ini diulurkannya waktu penghukuman Tuhan bagi bangsa Israel merupakan satu kesukaan, tapi bagi bangsa Mesir dan Firaun ini membuat mereka lebih keras lagi untuk menentang siapa Tuhan. Dan ini mau menunjukkan, teman-teman, Tuhan tidak memaksakan pertobatan dari orang yang berdosa, tapi berupaya membujuk. Tapi kalau manusia yang berdosa tetap berdiri untuk menentang, tidak percaya dengan kuasa Tuhan, ya penghukuman dan kebinasaan harus dialami. Oke, itu aja. Terima kasih. Thank you, Bing. Jadi, terima kasih ya. Jadi dengan hal ini kita bisa melihat ya, Tuhan melakukan segala cara supaya manusia mau bertobat. Ini segala hal dia lakukan ya. Satu tindakannya memang dia punya efek
ada efek lebih dari satu ya. Dan itu semuanya untuk keselamatan manusia ya. Ini kelihatannya untuk keselamatan manusia, untuk pertobatan seseorang, pertobatan Firaun. Tuhan lakukan segala sesuatu yang dia bisa. Tetapi itu kembali lagi kepada apa? Pilihan masing-masing orang. Dulu saya pikir ya, seseorang itu ada ini, sudah ditentukan, ini kamu selamat, ini enggak. Karena ada orang juga kan kayak apa namanya? Ketika kita melihat kebinasaan mereka, kayaknya mereka ditakdirkan untuk itu ya, sama seperti Firaun ini, dia dibangkitkan untuk dibinasakan. Tetapi ketika melihat ini, sesungguhnya panjang sabar Tuhan, Tuhan sudah melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk dia bertobat ya. Tetapi dia memilih untuk mengeraskan hatinya ya. Ketika Tuhan datang juga kepada Rasul Paulus, kita lihat, kita pikir Tuhan yang membuat pilihan Paulus itu supaya memilih Tuhan ya, ketika dia menunjukkan dia punya cahaya itu kepada Paulus. Ternyata itu tergantung di pilihan kita ya saudara-saudara. Tuhan mau kita selamat, apapun dia akan lakukan untuk menyelamatkan kita. Dia tunjukkan segala cara untuk menyelamatkan kita. Tetapi pilihan kembali kepada kita masing-masing. Sama halnya dengan apa? Firaun dan bangsa Mesir. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Ini luar biasa ya, dia punya pelajaran tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Halo, Li. Ya, Bisa silakan. dengar? Ya, bisa. Ya, oke. Jadi kita lihat pelajaran ini yang waktu judulnya kan memberitakan Injil di Mesir ya. Ya, Jadi kalau kita lihat ini dalam sejarah yang sudah lampau, ini sejarah akan terjadi lagi in the future, di masa depan. Di mana Mesir itu kan melambangkan dunia. Ya kan? Nah, bagaimana Tuhan menobatkan dunia itu adalah hanya dengan Injil. Injil. Tuhan mau menobatkan dunia dengan apa gitu. Ya. Makanya pekabaran malaikat pertama, kedua itu kan di Wahyu 14 ayat 6 apa dia bilang? Everlasting gospel. Injil yang kekal. Nah, yang orang lagi belajar ini adalah Injil dan kita harus mengetahui Injil ini karena kita yang akan Tuhan gunakan ya sebagai simbol malaikat yang akan terbang di tengah-tengah langit, yaitu umat-umat Tuhan yang akan pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Dan kalau kita lihat persamaannya banyak ya, waktu Musa pergi, manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan. Nanti di akhir zaman juga akan begitu teman-teman. Kita akan lihat bahwa setan akan diizinkan ya untuk memanifestasikan kuasanya. Dia akan, kalau kalian baca di buku Kemenangan Akhir, dia akan menyerupai orang-orang yang sudah mati, dan dia juga akan menyerupai murid-murid Tuhan Yesus yang akan berkata bahwa hari Sabat sudah diganti dengan hari Minggu, seperti itu. Jadi setan akan memanifestasikan kuasanya, Tuhan juga akan memanifestasikan kuasanya melalui hamba-hamba Tuhan atau umat-umat Tuhan. Akan ada mujizat, setan dengan kuasa setan dengan kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi orang-orang yang selama ini hanya walk by sight atau hanya berjalan dengan penglihatan, bukan walk by faith, karena kalau kita walk by faith itu kita tahu ya ujungnya kan hari Sabat. Di dalam firman Tuhan tidak ada yang mengatakan bahwa kita berbakti hari Minggu. Itu diganti oleh Roma Katolik. Dan orang-orang yang selama ini berjalan dengan iman, berjalan dengan firman Tuhan, mereka itu tidak akan terpengaruh dengan manifestasi kuasa Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita sudah terbiasa dengan bukan berjalan dengan iman, tapi berjalan dengan penglihatan, semuanya harus make sense untuk kita melakukan segala sesuatu. Orang-orang yang terpilih pun bisa tertipu ya teman-teman. Jadi manifestasi yang terjadi di Mesir itu akan terjadi di zaman kita, di mana kita lihat kuasa Tuhan dan kuasa setan akan dimanifestasi. Dan kita melihat bahwa Injil itu akan dinyatakan dengan sangat powerful melalui kehidupan orang-orang yang sudah menghidupkan Injil di dalam hidup mereka, yang mana Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Dan itulah yang akan kita nyatakan ke seluruh dunia bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari perbudakan dosa, dan simbolnya itu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah simbol bahwa Tuhan
sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita beristirahat. Tuhanlah yang mengerjakan. Jadi teman-teman, sangat luar biasa ya kita. Dan di saat Tuhan memanifestasikan kuasanya di Mesir dan seluruh dunia, ya istilahnya seluruh bangsa-bangsa tahu akan manifestasi kuasa Tuhan, di zaman kita juga itu persis akan terjadi hal yang sama. Kuasa Tuhan akan dimanifestasi di seluruh dunia. Matius 24:14. Dan Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahan. Baru bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Baru kita akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi Injil ini bukan main-main ya, ini satu hal yang luar biasa yang kita sedang pelajari, yang mana dengan Injil ini juga kita bisa mengenal akan karakter Tuhan. Dulu kita semua, for me, kita sendiri misunderstand, banyak sekali salah pengertian dengan kuasa Tuhan. Tapi dengan belajar Injil itu, ini yang kita belajar, oh ternyata begini ya, ampun, maksudnya lebih, Tuhan ini luar biasa. Dengan panjang sabar Tuhan nanti akan dimanifestasikan di ujung nanti siapa orang yang dengan manifestasi kuasa Tuhan hatinya akan dikeraskan, bukan Tuhan yang mengeraskannya, karena selama ini mereka tolak, dan siapa orang, dan akhirnya akan dimanifestasikan siapa orang yang selama ini mendengar akan suara Tuhan. Ini persis ada dua golongan, satu sama seperti orang dengan Firaun yang hatinya dikeraskan, dan ada orang-orang yang akan mendengarkan Injil ini dan akan bertobat. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Jadi seperti Brother Ebing bilang tadi juga ya, pembebasan bangsa Israel dari Mesir, dia punya dia punya manfaat ya kepada bangsa Israel, kepada orang Mesir, dan juga kepada Firaun sendiri. Tapi yang paling penting, pembebasan mereka dari Mesir adalah dia punya makna adalah bagi kita yang hidup sekarang ini ya, di mana kita melihat kuasa Injil di situ ya, seperti ditambahkan tadi, di mana Injil ini, kuasa ini yang akan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Dan Injil juga ini ketika ditolak, sama halnya apa? Seperti yang terjadi kepada Firaun ya. Jadi saya ingat ayat yang bilang seperti ini ya. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jadi ini pilihan, bukan Tuhan yang menentukan kita punya hati keras atau tidak. Itu adalah apa? Pilihan kita sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Dia punya subjudul berikut. Jadi kalau ini, ketika kuasa Tuhan dinyatakan, adanya jeda waktu antara satu tulah ke tulah yang lain adalah untuk memberikan kesempatan kepada Firaun, kepada orang-orang yang tidak percaya untuk bertobat ya. Baru subjudul berikut adalah untuk menyatakan nama Tuhan. Maksud Allah adalah agar namanya dinyatakan di seluruh bumi. Inilah yang dilakukan karena kita membaca bahwa 40 tahun kemudian orang-orang Kanaan ketakutan akan datangnya orang Israel karena mereka mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan dalam membebaskan mereka dari Mesir. Jadi ini yang sudah disinggung tadi ya. Ini maksud Tuhan untuk menyatakan kuasanya di Mesir dengan adanya tulah dan malapetaka atau kutuk ya yang diberikan kepada orang Mesir. Ini dia punya efeknya bukan cuma waktu itu saja, tetapi apa? 40 tahun kemudian ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, orang Kanaan apa? Sangat ketakutan. Contohnya itu orang Yeriko ya. Mereka punya kata buku-buku, mereka punya lutut seperti terlepas saking ketakutannya mereka kepada orang Israel. Waduh, semangat mereka benar-benar patah ya karena mereka mengingat apa yang Tuhan lakukan kepada orang Mesir, apa yang dia lakukan di padang belantara. Aduh, membuat apa? Mereka sangat ketakutan. Terus dibilang, tetapi tujuan Tuhan akan tercapai dengan cara yang sama jika Firaun menyerah pada keinginan Tuhan. Jadi kita lihatlah bagaimana Tuhan menghukum Firaun ya. Ketika dia menolak, ada kematian di tanah Mesir. Terus dibilang sini. Jadi mungkin kita pikir ya, kalau misalnya Firaun menolak, kuasa Tuhan dinyatakan ya, orang-orang Kanaan ketakutan.
Bagaimana kalau Firaun terima itu? Apakah kuasa Tuhan nggak dinyatakan di situ? Atau kalau Firaun terima seolah-olah eh, orang Kanaan nggak akan ketakutan ya? Atau iya, seolah-olah ini kuasa Tuhan nggak dinyatakan kalau Tuhan Firaun menerima ya. Tapi di sini bilang tetap tujuan Tuhan akan tercapai kalaupun Firaun menyerah atau memilih Tuhan waktu itu ya. Aduh luar biasa. Misalkan Firaun telah mengakui Tuhan dan telah menerima Injil yang diberitakan kepadanya. Apa hasilnya? Dia akan melakukan seperti yang dilakukan Musa dan yang telah menukar tahta Mesir dengan kehinaan Kristus atau reproach of Christ ya. Dan tempat dalam warisan abadi. Waduh, luar biasa. Maka dia akan menjadi agen yang paling kuat dalam menyatakan nama Tuhan di seluruh bumi. Waduh, luar biasa saudara-saudara. Ini seandainya Firaun pun menerima Injil yang dia disampaikan Musa kepadanya melihat kuasa Tuhan dan dia memilih mempercayai Tuhan, memilih menderita bersama Tuhan daripada tahta Mesir, dibilang apa? Firaun akan menjadi agen yang paling kuat dalam menyatakan nama Tuhan di seluruh bumi. Waduh, luar biasa. Terus lanjut. Fakta penerimaan Injil oleh seorang raja yang perkasa akan membuat kuasa Tuhan diketahui secara efektif seperti halnya malapetaka. Waduh, kita tahu ya, malapetaka yang dipilih oleh Firaun dan nama Tuhan dikenal di seluruh dunia, bahkan di waktu 40 tahun setelah itu di tanah Kanaan. Tetapi ketika kalau Firaun menerima Injil, akan memiliki efek yang sama seperti itu ya. Orang-orang akan mengetahui akan kuasa Tuhan ketika Firaun bertobat ya. Kalau Firaun bertobat, mungkin sama halnya dengan Nebukadnezar ya. Ketika dia bertobat, nama Tuhan dikenal ya. Nama Tuhan dikenal. Semua orang mengenal nama Tuhan. Efeknya sama ya. Nama Tuhan tujuannya adalah nama Tuhan dikenal oleh semua orang. Terus kita lanjut. Dan Firaun sendiri dari seorang penganiaya umat Allah mungkin seperti Paulus telah menjadi seorang pengkhotbah iman. Tetapi sedih untuk mengatakan dia tidak tahu hari penghakimannya. Aduh, aduh luar biasa ya ini. Ini sedih sekali ya. Udah seandainya Firaun bertobat waktu itu, dia sudah lihat kuasa Tuhan begitu besar ya. Banyak sekali, 10 kali itu bukan halnya yang bukan angka yang sedikit ya saudara-saudara. Berkali-kali ya, berkali-kali. Ini baru dibilang berkali-kali Tuhan datang kepada Firaun dengan Injilnya. Kuasanya yang begitu besar ditampakkan di hadapan Firaun. Aduh, seandainya dia pilih itu, dia memilih bersama Tuhan. Aduh, dia akan menjadi seorang pengkhotbah iman. Mungkin ya, mungkin akan ada bagian dalam Alkitab yang akan ditulis oleh Firaun jika dia memilih untuk eh, bersama Tuhan menerima Injil. Sama halnya dengan Nebukadnezar ya. Ada bagian di kitab Daniel yang ditulis oleh apa? Nebukadnezar. Karena dia memilih Tuhan, dia bertobat. Mungkin ini bisa terjadi kepada Firaun kalau dia memilih hal yang sama. Tapi sangat sedih untuk mengatakan bahwa apa? Dia menolak walaupun sudah melihat banyak kuasa Tuhan. Aduh, oke. Sampai sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Ini luar biasa ya. Silakan, bro. Ya, ini sangat mengharukan. Luar biasa. Di mana ternyata pertunjukan-pertunjukan kuasa Tuhan adalah saat di mana Tuhan melawat ya Firaun dengan bangsa Mesir dan juga bangsa Israel ya teman-teman. Iya. Dan ini bukan perbuatan kecil teman-teman. Perbuatan yang Tuhan lakukan kepada saat itu ya kepada bangsa Mesir dan juga bangsa Israel ini disaksikan oleh ahli-ahli dari Firaun sendiri. Belum pernah ada Allah manapun di dunia, di bumi ini yang melakukan hal tersebut. Betul. Jadi ini pertunjukan maha dahsyat teman-teman. Tapi dahsyatnya Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa,
ternyata teman-teman, dengan hati manusia, Tuhan tidak pernah memaksakan untuk bertobat. Diulurkannya waktu yang cukup panjang terhadap Firaun dan bangsanya, ini sebenarnya mau menunjukkan Tuhan membujuk, Tuhan melawat gitu. Tuhan lagi membujuk dan melawat Firaun dan bangsanya. Dan sekiranya itu diterima, teman-teman, tidak perlu adanya penghukuman. Tidak perlu adanya kebinasaan dari Firaun dan bangsanya. Dan kita pelajari ya, ini akan menjadi alat keselamatan yang sangat efektif. Kebinasaannya aja itu udah bisa menjadi satu berita yang bisa menyelamatkan bangsa lain dan menggetarkan bangsa lain. Apalagi kalau Firaun itu bertobat. Tapi yang sangat disayangkan adalah Firaun memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, memilih untuk melawan Tuhan. Dan ini hasilnya Firaun harus dibinasakan. Nah, teman-teman, kalau Firaun dibinasakan itu karena pilihannya. Apakah bangsa Israel diselamatkan itu karena pilihannya juga? Teman-teman, ini kita harus berhati-hati ya, teman-teman. Sekiranya tanpa Tuhan, ya, apakah bangsa Israel bisa keluar dari Mesir? Itu tidak bisa, teman-teman. Tanpa kuasa Tuhan, apakah pilihan bangsa Israel itu bisa keluar dari Mesir? Kita tahu bersama, teman-teman, Musa telah melakukan hal yang sama. Ya, Musa telah melakukan hal yang sama di awal. Dengan kehendaknya dia berusaha untuk membebaskan bangsa Mesir dan hasilnya adalah kegagalan. Jadi teman-teman, sekalipun manusia yang binasa itu adalah karena pilihannya, manusia yang diselamatkan, itu karena memang niat Tuhan. Ya, itu karena memang pilihan Tuhan dan rencana Tuhan, dan juga Tuhan membuktikan ya, bekerja membuktikan bahwa dia yang melepaskan umatnya dari kelepasan perbudakan. Oke, itu aja, Li. Terima kasih. Oke, thank you, Bing. Luar biasa ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini luar biasa akan pertunjukan Injil yang diberikan kepada Firaun. Dan itu sama seperti Ebing bilang tadi ya, itu adalah pertama kalinya manifestasi kuasa dinyatakan seperti ini. Sebelum-sebelumnya nggak ada seperti ini ya. Seperti ada Tuhan memberikan tulah atau apa, belum ada seperti itu sebelum-sebelumnya. Dan ini zaman bangsa Israel adalah pertama kalinya. Dan harusnya kalau Firaun lihat ini kuasa yang sangat besar seperti ini, dan dia tidak bisa meniru lagi itu, dia punya bawahan tidak bisa meniru lagi apa yang dibuat oleh Musa, harusnya dia bertobat ya. Ini kurang apa lagi ya, kalau mau bilang kurang apa lagi yang Tuhan tunjukkan kepada Firaun. Tapi ini dia pilih untuk tidak percaya ya. Dan kita tahu juga ya, ini bangsa Israel sepertinya nggak ada pilihan, mau tidak mau harus keluar ya. Tetapi kita tahu ya, orang-orang yang tidak memilih Tuhan akan apa? Binasa juga ya, sama seperti mereka binasa di padang belantara, hanya dua yang masuk, hanya Yosua dan Kaleb. Itu karena apa? Mereka punya pemberontakan, tidak memilih untuk tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Padahal kuasa Tuhan sudah dinyatakan pada bangsa Israel siang dan malam, melalui tiang api, tiang awan, ada mana yang turun. Aduh, tapi masih juga mereka memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dan buktinya apa? Dengan persungutan. Dengan persungutan menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Injil sedunia ya. Perhatikan secara khusus fakta bahwa tujuan Allah adalah agar namanya diberitakan di seluruh bumi. Hal ini tidak boleh disudutkan. Pembebasan dari Mesir bukanlah sesuatu yang hanya menyangkut segelintir orang di satu wilayah itu saja. Ini adalah untuk menjadi bagian semua orang. Ini makanya dibilang ya, menjadi bagian bangsa Israel, menjadi bagian bangsa Mesir, menjadi bagian Firaun, bahkan menjadi bagian kita ya. Ini pelajarannya sampai saat ini, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan dan bisa mengenal akan namanya ya. Ini dia punya efek bukan hanya 40 tahun setelah itu, tapi sampai saat ini ya, dia punya efek
bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bilang, sesuai dengan janji kepada Abraham, Allah membebaskan anak-anak Israel dari perbudakan. Tetapi pembebasan itu bukan untuk kepentingan mereka saja. Melalui pembebasan mereka, nama dan kuasanya diumumkan atau dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Aduh, ini pembebasan Israel dari perbudakan ini mengumumkan apa? Kuasa Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan pelajaran ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita saat ini ya, di mana kita pun akan dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan perbudakan secara fisik bangsa Israel waktu itu tidak bisa tanpa kuasa Tuhan. Bangsa Israel tidak bisa keluar tanpa kuasa Tuhan. Begitu juga pembebasan kita dari kuasa dosa, dari perbudakan dosa, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Harus dengan kuasa Tuhan. Harus dengan kuasa Tuhan. Dan biarlah dengan ketika Tuhan menampakkan dia punya kuasanya, dan ketika kita melihat kuasanya membebaskan orang Israel, menjadi kekuatan kita bahwa kita pun mampu untuk dibebaskan dari kuasa dosa oleh kekuatan Tuhan ya. Bukan dengan kuasa kita sendiri. Walaupun waktu lalu ya, Musa sudah memiliki kriteria yang sangat lengkap sebagai seorang pemimpin untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Dia belum pantas, saudara-saudara ya, belum pantas waktu itu. Walaupun dia seorang jenderal, seorang orator, seorang yang berpendidikan, seorang yang cakap ya, ini harusnya bisa. Tetapi Israel bebas dari Mesir bukan sekedar ya pembebasan fisik ya, tetapi adalah bagaimana pembebasan dari dosa ya, dan itu tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia, hanya dengan kuasa Tuhan saja ya. Ini pelajaran mereka menjadi pelajaran yang berharga untuk kita saat ini. Kita lanjut ya, ini kutipan terakhir. Dia bilang, subjudulnya, pekerjaan masih harus dilakukan. Waktu dari janji yang telah disumpahkan Allah kepada Abraham sudah dekat. Tetapi karena janji itu mencakup seluruh bumi, Injil harus diproklamirkan secara luas. Jadi kita tahu ya, sudah pelajari sebelumnya bahwa janji yang disumpahkan Allah kepada Abraham itu akan digenapi setelah kebangkitan. Tetapi kenapa ini bilang sudah dekat, sedangkan waktu itu bangsa Israel masih jauh dari kedatangan Tuhan. Jadi kebangkitan itu waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ini ada bahasanya sudah dekat, sedangkan itu baru di Mesir. Kita tahu janji yang disumpahkan Allah kepada Abraham ada dua rangkap ya, secara literal dan spiritual. Literalnya ketika bangsa Israel memiliki tanah Kanaan. Tetapi janji ini akan digenapi secara atau secara sah ya, kalau ini kita miliki tanah Kanaan secara spiritual ya. Tapi ini secara literal pun Tuhan akan apa? Tuhan akan genapi ya. Terus dibilang, anak-anak Israel adalah agen pilihan Tuhan untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi Tuhan memilih Israel untuk memilih Israel untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan ini, di mana supaya namanya dikenal ya di seluruh bumi. Di sekitar mereka sebagai inti kerajaan Allah menjadi pusat. Ini kalau bahasa Inggrisnya sebagai nukleus, inti sel ya, inti sel dari kerajaan Allah ya. Bangsa Israel menjadi bagaimana orang-orang bisa mengenal Tuhan melalui bangsa Israel. Mereka terbukti tidak setia pada kepercayaan mereka, tetapi hal itu hanya menunda rencana Tuhan, tetapi tidak mengubahnya. Aduh, kita tahu ya, bangsa Israel tidak setia, tetapi itu tidak mengubah rencana Tuhan. Itu hanya menunda ya. Ketika kita tidak setia, Tuhan juga tetap akan datang. Tetap akan datang. Tetapi mungkin dengan ketidaksetiaan umat Tuhan menunda kedatangan Tuhan ya. Sama seperti bangsa Israel ya. Rencana Tuhan akan tetap terlaksanakan.
di mana dia akan membawa Israel ke tanah Kanaan, akan tetap bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi dengan ketidaksetiaan mereka, mungkin hanya 2 tahun menjadi 40 tahun. Jadi ada penundaan di situ karena apa? Ketidakpercayaan. Ini menjadi pelajaran untuk kita ya. Di mana kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tapi kenapa Tuhan lama datang? Kita harus tahu penundaan kedatangan Tuhan karena apa? Ketidakpercayaan daripada umatnya. Lanjut ya. Meskipun mereka gagal memproklamasikan nama Tuhan dan bahkan menyangkalnya, Tuhan berkata, "Demi aku yang hidup, seluruh bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan." Wah, puji Tuhan ya. Setiap rencana Tuhan, setiap apa yang Tuhan janjikan akan tetap terlaksanakan. Dan kita sebagai alatnya, apakah yang menentukan sebenarnya, apakah ini akan cepat atau lambat ya. Dan Tuhan memberikan semuanya pilihannya kepada kita. Dan Tuhan sudah memilih kita sebagai umatnya, dan sebagaimana dulu bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, begitu juga kita saat ini sebagai eh, umat Advent yang menantikan kedatangan Tuhan. Kita ini apa? Inti di mana kerajaan Allah menjadi pusat, di mana orang-orang bisa melihat Tuhan dengan keberadaan kita ya. Dan biarlah kita bisa percaya kepada Tuhan, supaya apa yang Tuhan rencanakan tidak tertunda, bisa cepat terlaksanakan ya. Oke. Saudara-saudara, ini kutipan terakhir. Mungkin saudara-saudara ada tambahan, komentar, atau pertanyaan sebelum kita akan tutup dan berdoa, karena harus bersiap untuk ke gereja ya saudara-saudara. Oke. Silakan saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan atau bertanya? Ya, halo Li. Ya, silakan. Ya, jadi kita lihat di sini ya, cepat lambatnya bangsa Israel masuk di tanah Kanaan itu kan tergantung kepada orang Israel itu sendiri ya. Iya. Iya. Jadi kita lihat kenapa mereka lambat masuk atau harus 40 tahun kemudian terus mereka bisa masuk gitu. Dan itu juga terjadi kepada kita ya, umat Tuhan akhir zaman ini dalam sejarah pergerakan Advent, di mana kita seharusnya kalau sudah menerima akan kekabaran Tuhan, Injil ya, ini mengenai Injil kan, kalau kita sudah menerima akan pekabaran yang dibawakan oleh William dengan Jones yang di tahun 1888, sebenarnya sudah masuk gitu. Tapi karena kita umat-umat Tuhan menolak akan pekabaran tersebut, akhirnya lama. Tetapi bukan Tuhan punya rencana akan gagal ya, kalau Tuhan bilang akan masuk gitu. Tetapi kita lihat bahwa penolakan umat-umat Tuhan, akhirnya mereka tidak masuk. Penolakan akan umat-umat Tuhan di zaman kita juga seperti itu. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan masuk, umat-umat Tuhan akan masuk di tanah Kanaan, tetap janji Tuhan itu akan terlaksana no matter what. Tinggal waktunya itu. Jadi waktunya kapan? Waktunya di saat umat-umat Tuhan sudah menerima Injil, mengerti akan Injil itu, dan di mana umat-umat Tuhan itu siap untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Oke, thank you Li, itu aja tambahannya. Thank you. Ya, mungkin ada saudara-saudara lain yang mau tambahkan, silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, rencana Tuhan itu tidak bisa gagal dan tidak akan pernah gagal. Tetapi orang-orang yang menjalankan rencana Tuhan itu bisa gagal, teman-teman. Dan ini adalah fakta yang kita lihat ya. Ini adalah fakta yang kita lihat. Termasuk fakta yang paling jelas adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang Tuhan lepaskan dari Mesir, Tuhan tidak pernah berencana untuk binasakan, teman-teman. Tuhan tidak pernah berencana untuk binasakan, termasuk Firaun sendiri ya. Tuhan tidak pernah berencana untuk membinasakan Firaun. Rencana Tuhan adalah
supaya semuanya selamat, termasuk Firaun, termasuk semua bangsa Israel. Tetapi kenapa pada akhirnya Firaun dibinasakan? Kenapa sebagian besar malahan ya dari Israel itu dibinasakan di belantara? Teman-teman, itu karena mereka, jawabannya sederhana ya, itu karena mereka tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Itu aja, Li. Terima kasih. Ya, iya, betul sekali ya. Ini hanya percaya kepada kuasa Tuhan ini ya menjadi pelajaran kita bagaimana bangsa Israel Firaun sudah melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, dia tahu, tapi untuk memilih percaya ini sangatlah sulit ya. Aduh, luar biasa. Oke, ada tambahan lagi saudara-saudara sebelum kita akan tutup dan berdoa. Oke, kalau sudah tidak ada tambahan, kita punya pelajaran di chapter 16 sampai sini ya saudara-saudara, di mana pelajaran ini bisa menguatkan kita, di mana kasih Tuhan, panjang sabar Tuhan sama setiap waktu. Dan biarlah panjang sabar Tuhan ini membuat hati kita untuk bertobat, bukan untuk mengeraskan hati kita ya. Kadang-kadang ketika lihat Tuhan itu sangat baik, kita kayak kalau orang Medalang pandang enteng ya. Ketika besok kita ada kesempatan lagi, biarlah besok kita baru bertobat. Atau gimana, ada mengulur-ngulur waktu ya. Dan sebenarnya dengan seperti itu sama halnya dengan Firaun, itu akan mengeraskan hati kita ya. Dan biarlah kita segera mempercayakan kuasa Tuhan dengan melihat ini kuasa Tuhan yang besar, apa yang terjadi di bangsa Israel dan di waktu-waktu setelah itu kuasa Tuhan begitu besar, itu membuat hati kita menjadi cair sama seperti halnya ketika es disinari oleh sinar matahari, sinar kebenaran. Dan kita untuk memilih untuk bergantung kepada Tuhan. Percayalah kepada apa? Kepada kuasa firman Tuhan. Oke, kita punya pelajaran sampai sini, kita akan berdoa. Eh, Brother Dolphin boleh pimpin dalam doa, bro, untuk tutup dalam doa. Kalau bersedia, Ya, label ya, oke, bro. Thank you. mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal,